Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo sahabat podcast. Selamat datang di Bincang Inspiratif pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya akan menemani Anda dalam tema pariwisata berkelanjutan mendorong ekonomi daerah tanpa merusak lingkungan. Pada siang hari ini kita bersama 4 narasumber hebat kita. Yang pertama dari perwakilan akademisi kita ditemani oleh Bapak Surya Dharma Sarno yang biasa kita panggil Pak Nanang. Selamat siang Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ocil, baik-baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang kedua kita bersama perwakilan dari pemerintah daerah yaitu Ibu Nela. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Merliana. Gimana perasaan Ibu pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah Ibu ya. Kemudian kita juga akan ditemani oleh Bapak Rizal selaku pelaku usaha pariwisata yang pada siang hari ini beliau akan membersamai kita melalui Zoom karena beliau sedang bertugas keluar daerah. Kemudian narasumber kita yang keempat dengan Bang Putra Kirana selaku perwakilan dari mahasiswa. Selamat siang, terima kasih 4 narasumber hebat kita pada siang hari ini. Mungkin pertama saya bisa langsung ke Bapak Surya Dharma Sarno selaku perwakilan dari akademisi. Baik Pak, di sini kita akan berbincang terkait pariwisata berkelanjutan dalam mendorong ekonomi daerah tanpa merusak lingkungan. Yang ingin saya tanyakan Bapak selaku perwakilan dari akademisi, apa yang menurut Bapak yang disebut pariwisata berkelanjutan itu Pak? Baik, terima kasih Bu Ocil kesempatannya. Menurut saya ini pariwisata berkelanjutan itu merupakan konsep pembangunan pariwisata yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek lingkungan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya alam dan budaya tetap terjaga sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Menurut saya begitu. Terima kasih Pak. Jadi kalau menurut Pak Nanang ini tadi ada beberapa aspek yang meningkatkan potensi pariwisata berkelanjutan. Bukan berarti pariwisata berkelanjutan itu hanya untuk meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi bagaimana lingkungan atau alam itu tetap terjaga dengan baik ya Pak ya. Pak, berarti memang keterlibatan masyarakat ini sangat penting ya Pak ya. Penting sekali Bu. Jangan sampai pariwisatanya maju tetapi masyarakatnya ditinggalkan gitu Pak ya. Ditinggalkan, tidak dimanfaatkan masyarakat, tak dapat rasakan manfaatnya. Tidak mendapatkan dampaknya dari situ. Dampaknya Iya, tidak betul. dapat dirasakan. Jadi memang Betul. butuh keterlibatan masyarakat setempat ya Pak ya Betul. untuk mendukung keberlanjutan pariwisata tadi ya Pak ya. Iya betul. Terima kasih Pak Nanang. Sama-sama Ibu Ocil. Pernyataan atau itu tadi bincang-bincang kita tadi. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Nela selaku perwakilan dari pemerintah daerah. Mungkin di sini Ibu bisa menjelaskan apa fokus pemerintah dalam peningkatan pariwisata berkelanjutan itu, terutama dalam peningkatan jumlah wisatawannya Ibu. Baik, terima kasih Bu Merliana. Mungkin pemerintah memandang sektor pariwisata salah satu penggerak untuk pertumbuhan ekonomi, di mana kita ketahui bahwa pariwisata merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar. Jadi ke depan kita harapkan dengan ramainya kunjungan wisata, mungkin PAD kita juga semakin meningkat. Ya, jadi berarti dengan kunjungan wisatawan yang meningkat tadi, pemerintah berharap ini PAD untuk daerah juga meningkat ya Bu ya. Terus salah satu yang menarik wisatawan untuk datang ke daerah itu kan berarti kan Bu ya destinasinya itu sendiri gitu. Jadi bagaimana perhatian pemerintah terhadap destinasi itu dalam rangka peningkatan jumlah wisatawan? Mungkin pemerintah
difokuskan untuk meningkatkan kualitas dari destinasi wisata itu tersebut, Bu? Mungkin dari pembenahan, kebersihannya seperti apa, sehingga wisatawan merasa nyaman untuk berkunjung ke daerah tersebut. Eh, Berarti itu kan ya destinasi harus punya pengelolaan yang baik agar wisatawan tadi tertarik nih Bu, datang ke wilayah wisata tersebut ya Bu ya. Selanjutnya kita beralih ke narasumber selanjutnya, yaitu Bang Putra nih selaku Ya. perwakilan dari mahasiswa ya Bang ya. Ya. Kalau menurut Bang Putra, sejauh apa dan sepenting apa wisata berkelanjutan tadi Bang terhadap peningkatan PAD? Mungkin Abang juga selaku mahasiswa nih untuk mengisi waktu libur ya, berwisata ke daerah tertentu, mungkin bisa membagikan pengalamannya sejauh apa sih dampak dari Bang Putra itu melakukan kunjungan wisata untuk kemajuan daerahnya sendiri. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau dari kami ya sebagai mahasiswa dan juga sebagai wisatawan ya untuk di destinasi wisata ini, kami sih lebih berharap wisata di provinsi kita ini lebih mempertahankan budaya asli daerahnya gitu Bu ya. Karena nilai jual budaya daerah masing-masing itu mempunyai nilai yang lebih tinggi gitu ya Bu ya. Karena sekarang sejarah sudah mulai hilang gitu ya. Sedangkan di daerah kita ini sejarah itu adalah suatu hal yang menjadi unggulan ya di dalam kita mempresentasikan wisata kita gitu kan. Meskipun kita pun punya sejarah-sejarah yang udah lama gitu tidak pernah dipublikasikan, hanya dikubur gitu ya. Tapi sekarang sejarah ini menjadi salah satu produk wisata gitu di luar dari wisata alamnya gitu. Wisata asli daerah juga mempunyai nilai jual yang lebih gitu kalau untuk mendapatkan penambahan di PAD daerahnya PAD gitu. tadi ya Bang ya. Kalau untuk kami sebagai mahasiswa ini ya Bu ya, kami lebih mempromosikannya itu di bidang UMKM ya. Bahkan kita juga pernah juga memposting-posting ke media sosial wisata-wisata di Kepulauan Riau ini, salah satu contohnya tadi wisata Pulau Penyengat ya Bu ya. Di Pulau Penyengat itu selain wisatanya juga kita banyak juga UMKM yang mempunyai produk lokal ya, kayak kita ketahui ya air dohot ya Bu ya. Iya, Air dohot itu air minuman raja-raja zaman dahulu gitu kan. Nah, itu kan tidak ada di tempat lain, hanya ada di Pulau Penyengat gitu kan. Itu salah satu yang produk unggulan dari Pulau Penyengat gitu. Tapi kayaknya kalau air dohot itu tak semua kedai ya Bang Iya Putra ya yang betul. jual. Jadi mungkin adanya cuma di kalau di Pulau Tanjung Pinang Penyengat. di tempat-tempat tertentu atau ada di Pulau Penyengat Pulau saja Penyengat, gitu. iya Jadi begitu. mungkin wisatawan tidak bisa menemukan di Tanjung Pinang tapi bisa langsung Ke dapat di Penyengat. Pulau Iya, Penyengat gitu. Penyengat. Mungkin selanjutnya saya bisa minta pendapat dari Pak Nanang terkait selaku akademisi, dari pihak akademisi tadi, apa yang sudah dilakukan sejauh apa untuk memperkenalkan wisata budaya di Kepulauan Riau khususnya Tanjung Pinang Pak? Kalau usaha yang dilakukan ya jelas kita berusaha untuk publikasi kerjasama dengan beberapa media cetak, media elektronik segala macam. Ya kita coba juga push untuk mempromosikan wisata-wisata, terutama yang Bang Putra bilang tadi terkait wisata Pulau Penyengat. Itu coba kita bantu lah, kita mungkin kerjasama dengan beberapa media sehingga bukan hanya promosi untuk di dalam negeri, di lokal, tapi kita juga bantu untuk promosi melalui media untuk bisa kita setting kok di luar lah, kira-kira gitu. Jadi kerjasama mungkin dari pihak akademisi, mungkin dari pihak pemerintah terutama, jadi kita bisa kolaborasi lah untuk lebih
aktif mempromosikan, apalagi kalau misalnya banyak event-event kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, kita dekat dengan Singapura, dekat dengan Malaysia, kita bisa promo. Jadi selama ini wisatawan bisa aja datang dari Singapura, Malaysia atau melalui Batam, jadi jangan sampai Batam aja. Iya, izin Pak, tapi Jadi kita bisa sampai Pinang. kalau sejauh ini kolaborasinya sudah sejauh apa Pak gitu? Jadi kita coba mempush terutama di pemerintah daerah. Jadi melalui dinas pariwisataan. Jadi hal-hal yang sifatnya untuk mendorong sektor pariwisata itu meningkat, kita coba akan beberapa event-event yang kita coba usulkan untuk dikemas sebagaimana layak untuk jadi suatu kegiatan yang bisa kita jual keluar. Ya kayak dulu ada festival Pulau Cukup Penyengat, baik gitu ya. coba mungkin nanti Usaha ada dari festival akademisi juga. Dragon Boat segala macam gitu. Jadi pembangunan kepariwisataan berkelanjutan itu terus. Jadi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat lah dengan berbagai cara kita untuk mempromosikannya. Oke, gimana kalau tanggapan dari Bu Nela terkait kolaborasi tadi yang disampaikan oleh Pak Nanang, Bu? Baik Bu Merliana, mungkin kami dari sisi pemerintah Bu, betul seperti apa yang dikatakan Pak Nanang, mungkin kami akan lebih sering membuat agenda rutin tahunan, event-event yang melibatkan khususnya negara luar Bu. Misalnya perlombaan perahu naga Bu. Mungkin kita bisa melibatkan dari 2 negara tetangga, Malaysia dan Singapura untuk menjadi peserta. Sehingga ada ketertarikan mereka untuk berkunjung dan mengetahui lebih dalam terkait pariwisata yang ada di Kepulauan Riau. Mungkin dampaknya nanti ke peningkatan PAD juga Bu ya. Betul. Jadi kan tingkat hunian hotel meningkat gitu. Ya. Terus pelaku UMKM juga penghasilan juga meningkat dari penjualan produk-produk yang mereka hasilkan gitu ya, Pak ya. Betul. Souvenir bisa, kuliner bisa, macam-macam. Terima kasih penjelasannya dari Bu Nela. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengalaman langsung dari pelaku usaha pariwisata yaitu Pak Rizal. Silakan Pak Rizal yang saat ini bersama kita hadir melalui Zoom karena beliau sedang bertugas keluar kota. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari sisi pelaku usaha pariwisata, kami melihat bahwa minat wisatawan saat ini adalah mulai berubah. Mereka tidak hanya mencari tempat yang indah untuk dikunjungi, tetapi juga pengalaman yang berkesan dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Karena wisatawan lebih senang mengunjungi tempat yang bersih, tertata dengan baik, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Hal-hal seperti itu menjadi nilai tambah bagi suatu destinasi. Oh iya, baik Pak Rizal, terima kasih penjelasannya. Bang Putra, terima kasih Pak Surya, Bu Terima Nela, kasih, Bu Pak Aci. Rizal atas kebersamaannya pada Sama-sama. siang hari ini. Halo Sobat Podcast, pada siang hari ini bisa dapat kita simpulkan bahwa wisata berkelanjutan itu didukung oleh beberapa faktor, yaitu faktor kolaborasi, faktor pemberdayaan masyarakat, terus juga tak kalah pentingnya itu faktor promosi ke teman-teman di wilayah Indonesia yang pada saat ini, pada hari ini bisa terhubung melalui teknologi medsos ataupun apapun itu, karena pada hari ini segala sesuatu mudah diakses. Jadi kita dengan mudah dapat memperoleh informasi terkait hal-hal yang kita butuhkan. Terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Mungkin di lain waktu kita dapat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.